Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ya, eee, jadi saya baru nemuin ini ya, cara setup apa namanya, anti gravity di Windows, supaya dia coding-nya itu bisa di, dalam Ubuntu ya. Jadi seperti teman-teman tahu ya, kita pertama harus install WSL dulu namanya ya. Jadi kita mesti install WSL, sorry ini pakai PowerShell ya. Nah, ini pokoknya install aplikasi yang namanya WSL di Windows ya. WSL nih ya. Ini aplikasi ini ya. Nah, ini dia masuk ke WSL sekarang ya. Uh, WSL kalau mau keluarnya shutdown. Jadi ini sebetulnya semacam ini ya. WSL ini kayak semacam apa namanya? Semacam apa deh? Kalau di ini semacam VMware inilah hypervisor ya. Jadi kita bisa punya VM di dalamnya. Makanya kalau teman-teman lihat nih. Nih, di dalam WSL saya, WSL itu hypervisornya, di sini udah ada semacam VM ya yang namanya Ubuntu dan apa Docker Desktop ya. Jadi ini harus diinstal dulu, diaktifkan dulu tempatnya. Cara ngaktifinnya silakan search di internet deh ya. Search aja di internet ya. Uh, WSL shutdown kalau mau mati ya. Nah, nah, kalau shutdown berarti VM-nya dimatiin nih ya. Jadi nanti nah ini. Jadi ini tinggal jalan. Nah, kalau ngidupin lihat dia langsung tidak terkoneksi ya. By the way, anti gravity sih sendiri saya install di Windows ya. Jadi UI-nya di Windows, tapi saya hidupin WSL-nya. Saya jalanin WSL-nya Ubuntu-nya nih. Jadi kalau WSL Ubuntu udah diinstal, ini ada icon ini ya. Dia ada icon Ubuntu nih. Jadi ini buat jalan VM-nya. Nah, udah kalau tandanya VM udah jalan ya ini. Nah, kalau VM udah jalan, sekarang saya bisa anti gravity Windows ini saya suruh dia connect ke ini WSL. Don't save ya. Nah, ini akan di-reload ya. Terus dia akan connect ke nah, ini sekarang dia sudah engine-nya sudah ada di dalam Ubuntu ya, bukan lagi dalam Windows ya. Nih. Nah, ini jadi file-file saya semua saya taruh di dalam ini di dalam Ubuntu bukan di Windows. Jadi kalau saya lihat sini misalnya file-file saya nih. Ya, ini adanya di home nih. Ini kan Ubuntu nih. Di papasan nih. Jadi jangan filenya ditaruhnya di Windows, jangan. Ya. Oke, jadi sekarang dia sudah berada di dalam Ubuntu nih. Ya. Nah, cuma problemnya adalah kemarin itu, misalkan saya suruh dia jalanin perintah ya, misalnya jalankan perintah ls, sorry, huruf kecil ya, ls di Ubuntu dan lihat apakah hasilnya ada direktori products misalnya gini ya. Nah ini kalau saya jalanin lihat, nah, nah dia akan bikin terminal di sini ya, dia akan bikin terminal. Nah nih dia akan bikin terminal, dijalanin dan langsung keluar hasilnya, hasil di terminal, lalu dibaca hasilnya ini. Nah terus dijawab sama dia nih ya direktur produk ini ya nih, jadi smooth ya tuh. Kemarin nggak bisa kayak begini, ya. Kemarin itu begitu dia begini, dia bengong aja, dia nggak bisa baca, dia nggak bisa dapetin ini, ya. Nah, ternyata untuk bisa begini, ya, itu ada tambahan setting ya. Nih, jadi saya dapat dari sini nih, settingnya. Nih, ya tinggal dijalan ini, teman-teman jalan ini ya. Pertama, nih, shortcut hack. Ya, coba aja. Nih, pakai nih komennya. Nih, komen ini gini, ya. Silakan pakai komen ini, ya. Jadi shortcutnya yang kita ini kan, kita apa? Ini kan, misalkan gini, anti gravity. Nah ini kita gini, kita apa namanya? Apa sih? Nih, desktop, right click, select properties ya. Oke, anti gravity, sini, anti gravity, setup, properties nggak ada di sini. Kenapa?
Pokoknya carilah ya shortcut ini, tinggal cari di ini directory ini, saya udah lama nggak pakai Windows ya. Oke, nah udah tinggal di kopas ya. Nah, tapi saya nggak pakai cara ini, saya pakai cara yang system wide nih ya. Kalau pakai system wide, kita buka environment variable si Windows nih kayak gini ya, buka kayak begini, lalu kita bikin begini. Nah ini, terus tinggal masuk ini satu gitu kan. Terus yang satu lagi nih, gini. Oke, ini semua sudah dibikin, entah kenapa hilang. Nah ini masih ini. Nah, oke, udah begitu ya. Nah, selesai. Nah, terus ketiga ini saya masuk ke Ubuntu-nya. Ini kan Ubuntu. Nah, ini Ubuntu. Nah, saya ini rubah ini. Oke. Ups. Yes, nih. Nah, ini. Eh, jadi ini sih. Nah, ini kalau udah lihat paling bawah. Nah, paling bawah ini tinggal kopas ini ya, Ctrl C, di sini langsung Ctrl V. Ya, ini kayak gini. Ya, kalau sudah udah tinggal di save nih. Ctrl O, setelah itu enter, baru keluar exit ya. Nah, karena kita ngerubah environment variable, ini harus restart komputernya. Ya, ya begitu nih, ini baru kemudian dia jalan kayak begini smooth ya. Oke.